Good morning, everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Christian Togaraja Pasaribu, and I am currently a baccalaureate student of Information Systems at Telkom University, Jakarta. I have a strong academic background with a GPA of 3.89 out of 4. Throughout my academic journey, I have developed a strong interest in data, analytics, and how technology can be used to solve real world problems. I also have hands on experience as a data scientist intern at Peruri, where I work on several analytical projects. One of my main contributions was developing an intelligent product lifecycle analytic dashboard using a decision engine to help identify product lifecycle phases. I also work on graph based analytics to model product relationships and contributed to a fraud detection dashboard to assist analysts in identifying risk patterns. In addition to that, I am currently working as a laboratory assistant at Telkom University Jakarta, where I assist students in courses such as data mining, algorithm and programming, object oriented programming. This role has strengthened my technical understanding as well as my communication skills. I am a highly motivated individual who is passionate about continuous learning and personal growth. I believe that data has the power to drive impactful decisions, and I am excited to contribute my skills in data science to create meaningful insights for organizations. When it comes to my strengths, I would say that my biggest strength is my analytical thinking and problem solving ability. As someone who is deeply interested in data science, I enjoy working with complex data and transforming it into meaningful insights. I tend to approach problems in a structured way by breaking them down into smaller components, identifying patterns, and then finding the most effective solution based on data. Another strength that I have is my curiosity and willingness to continuously learn. The field of data science is constantly evolving with new tools, techniques, and models emerging very quickly. Because of that, I always try to stay updated and improve my skills, whether through academic learning, hands on projects, or self study. I also believe that I have good communication skills, especially in explaining technical concepts in a simpler way. In addition, I am a responsible and disciplined person. I am used to handling multiple responsibilities at the same time, such as academic at work, organizational activities, and my role as a lab assistant. This has helped me develop good time management and the ability to stay focused under pressure. On the other hand, one of my weaknesses is that I tend to be too detail oriented. When working with data, I often want to make sure that everything is accurate and well validated. While this helps improve the quality of my work, sometimes it can take more time than expected, especially when I focus too much on minor details. Another weakness that I have is that in the past, I was sometimes hesitant to ask questions when facing uncertainty because I wanted to try solving problems independently first. However, I realized that in a professional environment, collaboration and communication are very important. To overcome this weakness, I have been actively improving my time management by setting clear priorities and deadlines, so I can balance between quality and efficiency. I also try to be proactive in communicating with others, whether by asking questions, discussing ideas, or seeking feedback earlier.
Untuk pertanyaan pertama, jelaskan proses data cleaning yang biasa Anda lakukan. Dalam pengalaman saya, proses data cleaning merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam keseluruhan pipeline data science. Bahkan, seringkali memakan waktu paling besar dibandingkan tahap lainnya. Biasanya, saya memulai dengan data understanding, yaitu memahami struktur dataset secara menyeluruh. Saya melihat tipe data setiap kolom, jumlah data, distribusi nilai, serta mengidentifikasi potensi masalah, seperti missing values, data duplikat, maupun inkonsistensi. Setelah itu, saya masuk ke tahap handling missing values. Pendekatan yang saya gunakan tidak selalu sama, tetapi disesuaikan dengan konteks data. Jika jumlah missing value kecil, saya bisa menghapusnya. Namun jika cukup signifikan, saya menggunakan teknik imputasi seperti min, median, atau bahkan model based imputation jika diperlukan. Selanjutnya, saya melakukan data cleaning dan standarisasi. Misalnya, menyamakan format penulisan kategori, memperbaiki kesalahan input, serta memastikan format data seperti tanggal dan numerik sudah konsisten. Kemudian, saya juga melakukan outlier detection. Outlier ini penting karena bisa mempengaruhi performa model. Saya biasanya menekan metode statistik seperti interquartile range atau z-score, serta visualisasi seperti box plot untuk mendeteksi data yang tidak wajar. Langkah berikutnya adalah menghapus data duplikat, karena datanya redundant bisa menyebabkan bias dalam analisis. Setelah bersih, saya lanjut ke tahap fitur engineering dan transformasi, seperti encoding untuk data kategorikal, normalisasi atau scaling untuk data numerik, serta pembuatan fitur baru jika diperlukan. Yang kedua, model machine learning apa yang cocok untuk memprediksi churn pelanggan dan mengapa. Untuk kasus prediksi churn pelanggan, kita berbicara tentang masalah klasifikasi, yaitu memprediksi apakah seorang pelanggan akan churn atau tidak. Beberapa model yang digunakan antara lain logistic regression, decision tree, random forest, ataupun XGBoost. Saya cenderung menggunakan pendekatan ensemble model seperti random forest karena model-model ini memiliki kemampuan yang baik dalam menangkap hubungan kompleks dalam data. Nah, alasan saya memilih model tersebut karena model tersebut mampu menangani hubungan nonlinear antar variabel, lebih tahan terhadap overfitting dibandingkan model sederhana, serta memiliki kemampuan untuk memberikan fitur importance sehingga kita bisa mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi churn pelanggan. Nah, biasanya saya juga melakukan eksperimen dengan beberapa algoritma, kemudian membandingkan performanya menggunakan matriks evaluasi, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selain itu, dalam kasus churn, saya juga memperhatikan class imbalance, karena biasanya jumlah pelanggan yang churn lebih sedikit dibandingkan yang tidak. Oleh karena itu, saya melakukan teknik seperti oversampling, undersampling, ataupun menggunakan metrik evaluasi yang lebih tepat seperti recall dan ROC. Nah, selanjutnya, bagaimana Anda menjelaskan hasil analisis yang kompleks kepada manajemen non-teknis? Nah, jadi menurut saya itu salah satu tantangan terbesar seorang data scientist bukan hanya membangun model, tetapi bagaimana menyampaikan hasilnya kepada pihak yang tidak memiliki latar belakang teknis. Dalam menjelaskan hasil analisis kepada manajemen non-teknis, saya biasanya melakukan pendekatan yang berfokus pada insight dan dampak bisnis. Langkah pertama adalah menyederhanakan bahasa. Saya menghindari istilah teknis seperti algoritma atau parameter model dan menggantinya dengan penjelasan yang lebih mudah dipahami.
Kemudian saya menggunakan visualisasi data seperti grafik, dashboard, ataupun chart karena visualisasi dapat membantu informasi secara lebih intuitif. Saya juga menggunakan pendekatan storytelling dengan struktur apa masalah yang dihadapi, apa yang ditemukan dari data, apa arti dari temuan tersebut, dan rekomendasinya. Nah, sebagai contoh, daripada mengatakan model memiliki akurasi 90%, saya akan menjelaskan seperti model ini mampu mengidentifikasi sebagian besar pelanggan yang berpotensi churn sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan preventif lebih awal. Selanjutnya, kenapa perusahaan harus memilih saya? Saya percaya bahwa saya memiliki kombinasi antara kemampuan teknis, pengalaman praktis, dan kemampuan komunikasi yang baik. Dari sisi teknis, saya memiliki pengalaman langsung sebagai intern, di mana saya terlibat dalam pengembangan dashboard analitik, modeling data, serta analisis risiko. Hal ini membuat saya tidak hanya memahami teori, tetapi juga bagaimana mengimplementasikannya dalam konteks dunia kerja. Selain itu, saya juga terbiasa bekerja dalam tim dan organisasi, sehingga saya memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik. Nah, yang paling pentingnya, saya memiliki mindset untuk terus belajar dan berkembang. Saya menyadari bahwa bidang data science terus berkembang, sehingga saya selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kemampuan saya. Nah, untuk pertanyaan saya untuk perusahaan adalah, yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana peran data dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan ini. Apakah sudah berbasis data atau masih dalam tahap pengembangan? Kedua, saya ingin mengetahui tools dan teknologi apa saja yang digunakan oleh tim data di perusahaan ini, seperti bahasa pemrograman, data warehouse, atau platform analitik. Ketiga, saya juga tertarik untuk mengetahui bagaimana perusahaan mendukung pengembangan karyawan, khususnya dalam bidang data science. Apakah ada program training, mentoring, atau kesempatan untuk mengerjakan proyek-proyek strategis. Terakhir, saya ingin memahami seperti apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi oleh tim data di perusahaan ini.